Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mustika. Saya dari kelas 12 IPA 3. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal pada materi elektrokimia dan sifat koligatif larutan. Ada 2 materi ya. Oke, jadi materi pertama yang akan kita bahas yaitu pembahasan soal pada pada elektrokimia pada hukum Faraday pertama. Oke, ini dia soalnya. Ya kan? Oke, ini dia soalnya. Pada elektrolisis larutan CuSO4 digunakan elektroda PT. Kuat arus listrik yang digunakan sebanyak 10 ampere selama 30 menit. Maka tembaga yang diendapkan di katoda adalah dengan ArCu 63,5, A 0,187, B 0,373, C 5,922, D 11,84, E 23,69. Oke, itu ya soalnya tadi. Oke, kita masuk ke pembahasan. Check it out. Oke, untuk rumus hukum Faraday pertama, ini ya rumusnya. Ini rumus. I dikali T per 96.500 dikali AR per N. Oke, I-nya itu kuat arus. Nah, di soal ini yang menjadi kuat arus listrik yang digunakan yaitu sebanyak 10 ampere. Oke, jadi kita tulis di sini 10 dikali. Nah, T-nya yang mana nih? T-nya itu waktu. Berarti di sini selama 30 menit. Nah, karena di rumus ini T waktu memiliki satuan second atau detik, sedangkan di soal menit, makanya 30 menit ini kita jadikan detik. Berarti 30 kali 60 berarti 1800 detik. Nah, per 96.500 dikali. Nah, AR-nya yang mana nih? Nah, AR-nya ini ya, udah ditentukan 63,5. Tinggal 63,5. Sorry. 63,5 per N. Nah, N-nya ini bilox atau bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi yang mana nih? Nah, bilangan oksidasi dari CuSO4. Kita reaksikan dulu ya. Ini CuSO4 menghasilkan Cu2+ ditambah SO4 2-. Nah, N-nya ini bilangan oksidasi, berarti yang N-nya adalah yang 2. Ini 2 kita masukkan ke sini. 2. Oke, semuanya sudah ditentukan, tinggal kita hitung deh. Nih. 10 kali 1800 itu 18.000 ya. Ini 18.000 per 96.500 dikali 63,5 bagi 2 yaitu 31,75. Nah, 18.000 dikali 96.500 yaitu 0,1865 dikali ini 31,75. Hasilnya yaitu 5,922. Oke. Jadi ini dia hasilnya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke. Jadi yang C, jawaban C adalah jawaban yang benar. Oke deh. Kita lanjut ke soal nomor kedua. Oke teman-teman, ini dia kita ke soal kedua. Soal kedua pada materi elektrokimia. Nah, pada reaksi MnO2 ditambah 4HCl menghasilkan MnCl2 tambah 2H2O tambah Cl2 yang bertindak sebagai reduktor adalah. Oke,
sebelum kita menjawab soal ini, kita harus kenalan dulu dong pada reduksi dan oksidasi. Nah, di mana reduksi itu mengalami kenaikan biloks. Kenaikan biloks ya, kalau reduksi mengalami penurunan biloks yang bertindak sebagai oksidator. Nah, sedangkan oksidasi itu kenaikan biloks yang bertindak sebagai reduktor. Jadi nggak terbalik-balik ya. Itu reduksi penurunan biloks, kalau oksidasi kenaikan biloks atau oke. Nah, yang bertindak sebagai reduktor adalah, karena yang bertindak sebagai reduktor, maka senyawa ini mengalami oksidasi. Nah, oksidasi ini apa? Yaitu kenaikan biloks. Oke, kita lihat ya. Yang mana yang memiliki kenaikan biloks pada spesies ini. Nah, kita lihat ini 4HCl. Hanya ini pada aturan ini memiliki biloknya plus 1. Sedangkan Cl ini pasti minus 1. Nah, Cl ini ke Cl2. Nah, karena Cl2 ini unsur bebas, maka biloksnya 0. Nah, dari Cl ini min 1 ke 0 biloksnya, berarti min 1 ke 0 berarti mengalami kenaikan biloks. Berarti kenaikan biloks berarti bertindak sebagai reduktor. Nah, sesuai ya dengan apa yang ditanyakan oleh soalnya. Nah, jadi yang bertindak sebagai reduktor adalah yang B, HCl. Gampang kan? Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan soal kita pada materi elektrokimia. Yang kita bahas pada dua contoh soal. Oke, semoga dipahami dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai berteri sifat koligatif larutan. Assalamualaikum teman-teman. Oke, video kali ini kita akan membahas materi tentang sifat koligatif larutan. Karena video sebelumnya kita sudah membahas soal tentang elektrokimia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sifat koligatif larutan. Oke, langsung aja kita masuk ke soal pertama. Check it out. Oke, ini dia soal yang pertama. Sebanyak 0,34 gram H2S dengan MR34 dilarutkan ke dalam 500 gram air. Nah, ternyata hanya terionisasi 40% saja. Nah, jika Kb air sama dengan 0,5, maka titik didih larutan adalah A 0,018 derajat Celcius, B 100,018 derajat Celcius, C 0,18 derajat Celcius, D 100,18 derajat Celcius, dan E 101,8 derajat Celcius. Oke, itu dia soalnya. Oke, karena di sifat koligatif larutan ini kita akan pakai dua rumus. Yang pertama, untuk larutan yang non elektrolit kita tidak pakai I atau faktor Van Hoff. Sedangkan untuk larutan yang elektrolit kita pakai I atau faktor Van Hoff. Nah, karena soal ini air sebagai larutan elektrolit, maka kita pakai yang ada I-nya, faktor Van Hoff. Nah, untuk mencari I-nya juga ada rumusnya nih, yaitu 1 ditambah N dikurang 1 alfa, di mana N ini jumlah ionisasi, sedangkan alfa ini yaitu bilangan oksidasi atau biloks. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Kita tentukan dulu ya I-nya. Oke, ini I-nya 1 ditambah N. N-nya ini berarti jumlah ion. Nah, jumlah ion dari mana nih? Nah, jumlah ion dari H2S. Berarti di sini aja. Ini H2S. Ini hanya ada 2. Berarti 2 ditambah S-nya 1 nih.
1 berarti 3. Nah, berarti N-nya adalah 3 dikurang 1. Nah, alfanya ini yang mana? Nah, alfanya kan bilangan oksidasi, berarti yang hanya terionisasi 40% saja. Berarti 40%. Nah, 40% ini kita jadikan 0,4 gitu deh. Kita tinggal tambahkan nih 1 tambah 2 kali 0,4 berarti 0,8. Hasilnya adalah 1,8. Jadi I nya sama dengan 1,8. Oke, kita lanjut ke ini. Sudah rumusnya, kita sudah masuk ke rumus. Berarti nih KB nya ini berapa? Nah, KB nya ini air ya, nih 0,5. Berarti sama dengan 0,5 dikali. Nah, karena molalnya tidak kita ketahui, maka kita tambahkan 1000 per pelarut dikali gram per mr kali I nya jangan lupa. Oke, kita tinggal masukkan deh ini. Berarti 0,5 dikali 1000 per. Nah, pelarutnya berapa ya? Nah, pelarutnya ini ya 500, berarti 1000 per 500 kali gram. Gramnya ini 0,34. Kita masukkan saja. Nah, MR nya sudah ada ya, nih 34 kali I nya ini yang tadi kita sudah temukan 1,8. Oke deh, kita tinggal jumlah. Ini 1000 dikali 500 2 ya. Kita coret saja, berarti sisa 2. Ini 0,34 bagi 34 berarti 1 per 100. Ini 1 sudah. Ini satunya enggak usah kita tulis ya. Ini 100. Berarti 0,5 dikali 2 kali 1,8 per 100. Oke, kita hitung. Ini 0,5 kali 2 berarti hasilnya 1 kali 1,8 per 100. Nah, 1,8 dibagi 100 yaitu 0,018. Oke, tapi kita lihat soalnya dulu dong. Yang ditanyakan titik didih, hanya titik didih larutan. Nah, yang kita cari itu kenaikan titik didih. Nah, kita cari juga yang kenaikan titik didihnya. Berarti titik didihnya TB sama dengan 100 ditambah derajat Celcius. Berarti 100 ditambah 0,018 berarti 100,018 derajat Celcius. Oke, ini dia jawabannya. 100,018 berarti jawabannya adalah yang B. Gimana, mudah kan? Oke teman-teman, kita ke soal yang kedua untuk materi sifat koligatif larutan. Ini ya. Oke. 6,84 gram sukrosa dengan MR 342 dilarutkan dalam air sampai volumenya 100 ml. Nah, pada suhu 27 derajat Celcius, tekanan osmotik larutan tersebut adalah A 0,0092 atm, B 0,984 atm, C 4,92 atm, D 49,2 atm, E 9,84 atm. Oke teman-teman, seperti titik didih sifat koligatif larutan tadi, bahwa di sini ada dua rumus juga. Untuk yang larutannya elektrolit kita pakai faktor Van Hoff itu tambah I. Kemudian untuk yang non elektrolit kita tidak tambah I. Oke, karena soal ini karena sukrosa ini merupakan larutan non elektrolit, makanya kita pakai saja yang ini. Oke. Langsung saja ya kita masukkan.
Pi ini untuk Pi simbolnya yaitu tekanan osmotik M. Nah, M-nya ini molaritas larutan. Nah, karena molaritas larutannya tidak kita ketahui di soal, makanya kita 1000 per volume kali gram per mr dikali, nah R-nya dikali T. Oke, ini kita masukkan 1000 per volumenya ini berapa? Nah, volumenya ini ya 100 ml. 100 kali gram. Nah, gramnya ini 6,84 per mr. MR-nya ini 342 kali R. Nah, R-nya ini tetapan, berarti tidak dapat diubah, berarti hanya 0,082 kali T. Nah, T ini suhu dalam Kelvin, derajat Kelvin. Nah, karena ini di sini derajat Celcius, makanya 273 ditambah berapa derajat Celcius nih? Berarti 27 derajat. Berarti 273 ditambah 27 berarti 300 derajat Kelvin. Gini deh. Oke. Ini habis. Bukan habis. Maksudnya sisa 10 kali 6,84 kali 3 bagi 342 yaitu 0,02 kali 0,082 dikali 300. Oke. Ini 10 kali 0,02 yaitu 0,2 kali 0,082 kali 300, hasilnya adalah 24,6. Ini kita tinggal kali deh. Berarti 4,92. Nah, apakah ada di pilihan? Oh, ada dong. Ini dia hasilnya. Berarti jawabannya adalah yang C, 4,92 atm. Gimana? Gampang kan? Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan soal kita pada materi elektrokimia dan sifat koligatif larutan. Semoga mudah dipahami dan semangat lagi belajar kimianya. Semoga bermanfaat dan kurang dan lebihnya mohon sekali dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.